Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah desa yang terpapar bahan radioaktif. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Untuk informasi terkini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq kemudian meninjau langsung kawasan yang terpapar radioaktif cesium-137 di kawasan Cikande, Serang, Banten. Informasi selengkapnya sudah dari rekan kami, Andre Septian. Andre, selamat siang. Apa saja agenda Menteri dan juga respons Menteri terhadap kasus ini? Ya, selamat siang Andre. Dalam penanganan kasus kebahayaan radioaktif nuklida radiasi dari cesium-137, tadi pagi kami sudah bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BPLH Hanif Faisal Nurrafiq, kemudian bersama dengan pihak dari Bapeten dan juga dari Gegana, kami melakukan peninjauan ke beberapa titik area. Kemudian yang pertama adalah area dari monitoring dan juga area keluar masuk kendaraan dari kawasan industri Cikande keluar, kemudian melakukan tinjauan juga ke area yang menjadi lokalisir dari kendaraan yang terpapar dari radiasi cesium-137, kemudian sampai ke titik zona merah di kawasan permukiman yang merupakan Ada area isolasi yang gitu ya. terpapar sangat tinggi radiasi cesium-137 ini. Nah, kalau kita Ya bayangin tuh cesium yang tadi yang bahan radioaktif tadi itu nggak semerta-merta langsung muncul gitu. Pasti kan ada orang yang ngebawa bahan radioaktif tersebut dan akhirnya bisa mencemari lingkungan di sekitar desa. Itu harus ditelusuri sehingga ketahuan siapa nih pelaku yang menyebarkan ataupun yang ngebuang limbah cesium tadi yang berbahaya itu bahan radioaktif. Ya. dari awal, Anggi, kami tadi bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup, kami melihat langsung bagaimana penyekatan yang dilakukan setelah adanya pemberitaan mengenai udang beku produk dari Indonesia terpapar radiasi dari cesium-137, maka mulai dari sejak kemarin dilakukan penyekatan untuk mobil yang keluar masuk dari area kawasan industri modern Cikande dengan melakukan atau dengan menggunakan alat radiasi monitoring seperti itu sehingga dideteksi satu persatu mobil yang akan keluar, dan apabila ada yang terdeteksi baik itu di bodi badan, kemudian di ban atau di bagian manapun dari mobil ataupun di dalam muatan tersebut ada paparan dari radiasi cesium-137, maka akan segera dipinggirkan untuk kemudian dibersihkan menggunakan radiation wash D40. Kami tadi melihat ada sekitar 5 mobil yang dengan berukuran besar yang kemudian dipinggirkan dan segera dibersihkan oleh pihak Gegana. Setelah dari peninjauan Ya itu biar nggak menyebar ke tempat lain ataupun ke tempat yang lebih luas ya. Jadi benar harus ada pengawasan ya, benar diisolasi nih. Soalnya tadi kan kalau misalnya bahan radioaktif itu bahan yang berbahaya bagi tubuh. Jadi dampaknya mungkin nggak dirasakan sekarang, tapi mungkin ke depannya. Jadi generasi selanjutnya bisa merasakan dampak negatif dari bahan radioaktif seperti ini. Karena umurnya mungkin panjang itu dan beracun bagi tubuh ya. proses penyekatan dan juga pembersihan, kami melakukan ke titik selanjutnya, yakni melihat bagaimana penyegelan kawasan yang terpapar radiasi sangat tinggi. Jadi Anggi, tadi kami menemukan kawasan di salah satu desa, yakni Desa Barengkok di Kabupaten Serang ini, tepat di permukiman warga, di sekitar rumah warga di atas sawah. Jadi ada semacam gundukan atau urukan tanah yang ternyata masyarakat itu ditemukan bahwa mereka menguruk tanah tersebut dengan sisa-sisa atau material peleburan dari besi atau baja dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar kawasan modern Cikande. Pada saat dites di luar dari polis lain yang sudah dipasang oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Gegana Polri, untuk satuan ukuran radiasinya adalah 0,04 mikrosievert atau masih dalam batas aman yang bisa diterima oleh tubuh manusia. Tapi kami tadi melihat dan juga melihat langsung bagaimana alat deteksi yang dimiliki oleh pihak Bapeten maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa di dalam area tersebut ini bisa mencapai 1000 mikrosievert atau 1 milisievert. Dari area luar ini bisa beribu-ribu kali lipat untuk radiasi yang ada di sekitar area yang sudah kami tinjau tadi. Jadi sangat berbahaya sekali memang untuk kehidupan masyarakat yang ada di sekitar situ apabila mereka sampai masuk ke area yang sudah menjadi zona merah tersebut. Itu Ya, jadi benar-benar pencemaran itu sangat berbahaya. Misalnya dari satu hal atau satu bidang tanah. Nah, itu kalau misalnya ada hujan, ada air itu bisa ke bawah ya.
radiasinya atau limbah tadi. Jadi itu bisa mencemari tanah, mencemari air, mencemari lingkungan sekitarnya, sehingga itu berbahaya dan tidak layak untuk dikonsumsi, misalnya hasil dari tanahnya atau hasil dari airnya gitu kan, itu yang berbahaya. Kalau dalam masalah air, masalah tanah ya, nanti kalau ada tumbuhannya jadi mengandung radioaktif. Kalau ada ikan yang hidup di air di sana, nanti ikannya mengandung radioaktif juga. Makanya benar-benar harus diisolasi, jangan sampai limbahnya itu meluas ya kerusakannya. Karena bayangin di satu desa mungkin harus dipindahkan gara-gara radiasi seperti ini ya. Ya bahannya emang benar bahaya. Jadi kalau misalnya orang tetap di sana nanti bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk ke depannya. Nggak sekarang tapi mungkin di generasi selanjutnya yang tinggal di daerah tersebut. Ya bayangin tuh di Rusia itu pernah ada kejadian itu ya kan, ya salah satu nuklirnya itu meledak ya, kayak generator nuklirnya. Nah itu satu kota itu benar dievakuasi dari tempat itu, dan sampai sekarang itu radiasinya itu masih ada dan nggak bisa ditinggali. Nah itu ini kalau di Indonesia mungkin dampaknya emang lebih kecil, tapi jangan sampai dibiarkan meluas gitu ya kerusakan dari limbah ini. Tuh kan. Jadi ada 10 titik yang sudah dipetakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Bapeten dan juga Gegana, ada 10 titik yang seperti itu dan sudah disegel semua. Sementara akan dilakukan dekontaminasi ke depannya untuk mengkelirkan area tersebut dan membawa serpihan atau material-material dari lokasi yang menjadi zona merah tersebut untuk dipindahkan sementara ke PT PMT yang menjadi shelter sementara yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk melokalisir, mendekontaminasi paparan ataupun material-material yang selama ini menjadi diduga merupakan penyebab paparan ataupun penyebab dari cesium 137 yang ada di Indonesia. Kemudian setelah melakukan penyegelan, melakukan dekontaminasi, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup juga melakukan sosialisasi yang penting kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Serang ini. Karena banyak sekali masyarakat yang sebelumnya tidak peka, tidak tahu, tapi ketika sudah menjadi alarm dengan adanya pemberitaan tersebut, pemberitaan mengenai adanya udang beku dari produk Indonesia PT BMS dalam hal ini yang terdeteksi adanya terpapar radiasi cesium 137, akhirnya masyarakat saat ini mengetahui bahaya dari radiasi, baik itu yang ketika radiasi dipegang langsung akan langsung menimbulkan dampak ataupun dampak jangka panjang yang tentunya radiasi ini tidak dapat dicium, tidak dapat dirasakan oleh manusia, sehingga ya, jadi kejadiannya tuh udang ini gitu ya, yang diekspor dari Indonesia itu dideteksi ada bahan radioaktifnya. Jadi dari Indonesia itu nggak sadar gitu ya bahwa ada produknya yang mengandung bahan radioaktif. Nah ketika dicek di luar negeri ya, wah ternyata ada nih udang-udang yang mengandung bahan radioaktif ini. Nah ketika diinformasikan wah udang ini ada radioaktifnya nih, baru ke Indonesia jadi viral gitu. Jadi kita punya pengawasan yang kurang ketat terhadap produk-produk yang ingin kita ekspor. Jadi ketahuannya bukan di Indonesia, tapi ketika udah sampai di luar negeri. Ya karena di luar negeri mungkin ada alat yang lebih canggih dan pengetesan yang lebih lebih akurat gitu tentang masalah bahan radioaktif ini. Ya jadi emang ada kecolongan juga berarti dari Indonesianya tentang bahan radioaktif ini yang harusnya bisa dicegah nih atau bisa ditelusuri lebih dalam, tapi harus dari luar dulu ya mengetahui, baru diinformasikan kepada diri kita ya, kepada negara kita. Jadi itu ya mungkin pelajaran yang bisa kita ambil gitu tentang tadi ya bahan radioaktif tadi ya. penting Harus sekali ada bagi lebih masyarakat ketat untuk lagi. mengetahui bahaya dari radiasi cesium 137 ini yang akhirnya ditakutkan bisa menyebabkan berbagai penyakit yang dialami oleh masyarakat sekitar. Sehingga tadi juga disampaikan bahwa masyarakat jangan sampai melewati area yang sudah dipetakan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup, dipasang garis polisi atau dipasang pelang untuk menjadi kehati-hatian bagi masyarakat di Kabupaten Serang ataupun di kawasan modern Cikande ini. Untuk sementara demikian Anggi, kami masih akan melanjutkan bagaimana melihat aktivitas ataupun penyegelan untuk kawasan keluar masuk dari kendaraan ataupun muatan yang keluar dari kawasan modern Cikande ini. Demikian Anggi. Ya, dan kita harus ketahui bahwa setiap dari bahan radioaktif itu memiliki dampak yang berbeda kepada tubuh gitu. Jadi ada beberapa bahan radioaktif yang benar-benar berbahaya bagi tubuh, kayak misalnya
radium gitu kan, dulu pernah digunakan dalam cat gitu. Nah, ketika digunakan dalam cat, ternyata orang-orang yang bekerja dengan radium itu memiliki tadi ya banyak kerusakan, banyak penyakit dan sebagainya. Jadi dampaknya mungkin nggak dirasakan sekarang, tapi bisa ke depannya ada yang mungkin zat lainnya yang mungkin berbahaya, yang harus jadi tulang, tulangnya jadi keropos, atau keturunan setelahnya yang harusnya bayinya itu normal, jadi bentuknya nggak normal, bentuknya aneh, atau ada kecacatan yang tidak diinginkan. Ya, jadi dampaknya benar-benar harus diperhatikan gitu. Jangan sampai dibiarkan sehingga baru nanti 10 tahun ke depan baru nanti kelihatan dampaknya. Makanya penting ya untuk diisolasi dan dibersihkan, adanya dekomentasi, pokoknya pembersihan lah, pokoknya dekontaminasi lah, itu pokoknya yang akhirnya bisa membersihkan dan mencegah penyebaran atau kontaminasi yang lebih luas ke depannya. Satu hal, sebenarnya Ya, dekontaminasi. dampak dari radioaktif ini warga sendiri itu paham atau tidak dengan kondisi ini. Kemudian setelah ditemukannya titik-titiknya ada di 11 lokasi yang artinya ini adalah cukup meluas begitu ya. Respon warga sendiri terhadap kondisi ini seperti apa, Andre? Ya, memang pada awalnya respon masyarakat sebelum mengetahui ataupun pasca mengetahui adanya paparan radiasi di dekat lingkungan mereka, memang mereka sangat was-was. Tadi kami berbincang dengan beberapa masyarakat, mereka sebelumnya tidak tahu, bahkan mereka mengambil serpihan-serpihan dari lelehan baja ataupun besi kemudian menjadi untuk diuruk atau dipindahkan ke dekat permukiman warga mereka. Ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa warganya ada yang terkena atau positif dari paparan radiasi yang selama ini di dekat dari PT BMS yang menjadi sumber dan dideteksi oleh pihak Federasi Federasi dari Amerika tersebut. Nah, setelah adanya penyesuaian kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Bapeten, akhirnya masyarakat saat ini sudah sedikit lebih, bahkan lebih aware dengan adanya paparan radiasi, dan tentunya berharap kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun Gubernur Banten dan juga Bupati Serang ini segera memindahkan bersama-sama untuk material-material yang terpapar dari radiasi cesium-137 ini segera dikeluarkan dari kawasan permukiman agar memang masyarakat ini bisa lebih tenang untuk berkegiatan sehari-hari di masyarakat. Karena memang sangat dekat sekali dengan area ataupun jalan yang kami temukan tadi, karena ada persis di samping jalan, dan ini sangat dimungkinkan sekali kalau kemarin sebelum ada disegel, masyarakat bisa beraktivitas di situ dan terkena paparan dari radiasi cesium-137 itu, Anggi. Baik, Andre Septian melaporkan dari Cikande, Serang, Banten. Terima kasih. Ya, jadi itu ya berita yang bisa kita pelajari, bahwa mungkin ada oknum dari perusahaan atau pabrik yang ngebuang tadi limbah-limbah yang memiliki bahan radioaktif ini. Nanti limbah tadi itu yang awalnya mungkin nggak ketahuan, akhirnya ini ya mencemari tanah, air, atau lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga warga-warga yang tinggal di sana itu memiliki resiko ya penyakit, bukan sekarang tapi nanti ke depannya, karena kan tadi itu ya efeknya itu adalah bertumpuk, jadi nggak dirasakan sekarang, bisa mungkin setahun kemudian, ada yang 5 tahun, ada yang mungkin 10 tahun baru nanti kerasa dampaknya. Maka dari itu semoga dipercepat ya ini pembersihannya, dan diketahui siapa nih oknum-oknum yang ngebuang limbah seperti itu yang berbahaya dan bisa membuat masyarakat itu sakit ya ke depannya. Makanya semoga ini bisa diusut kasusnya sampai tuntas. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.